Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun Sunaisi SPD MPD selaku dosen mata kuliah Landasan Pendidikan serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Landasan Psikologis Pendidikan kelas 1B. Terdiri dari 4 anggota, yaitu Skar Ayudiah Pramesti, Anissa Nurhayati, Mutiara Damayanti, dan Siptiani Devi. Topik yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu pertama adalah pengertian landasan psikologi pendidikan, yang kedua adalah psikologi perkembangan, yang ketiga ada psikologi belajar, yang keempat ada psikologi sosial, yang kelima ada implikasi landasan psikologis dalam pendidikan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja ke materinya. Pengertian landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan merupakan tumpuan dasar yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi mengenai kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala terkait psikis manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan ilmu tentang perkembangan manusia dari sejak dia dilahirkan sampai kelak lanjut usia. Contohnya yaitu tentang tahap pertumbuhan bayi. Selanjutnya adalah definisi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan kognitif berdasarkan teori Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget ini menunjukkan bahwa kecerdasan akan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif anak tak hanya tentang mendapatkan pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental mereka. Berikut 4 tahap perkembangan anak menurut teori Piaget. Yang pertama itu ada tahap sensori motor, berkisar dari usia 0 hingga 2 tahun. Di masa ini, kehidupan bayi sejak mereka lahir sampai usianya 2 tahun, mereka akan menggunakan indera dan juga gerakan tubuh untuk bisa memahami dunia yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya pada tahapan ini dikenal sebagai tahapan sensori motor. Metode komunikasi pertama bayi yang baru saja lahir adalah melalui tindakan refleks dasar seperti menghisap, menggelengkan kepala, dan mengayunkan lengan. Di masa-masa tersebut, bayi sudah mulai mengumpulkan informasi dasar dan belajar cara membedakan antara orang, tekstur, objek, dan pemandangan. 2. Tahap praoperasional berkisar dari usia 2 hingga 7 tahun. Selama tahap ini, anak-anak bisa memikirkan berbagai macam hal secara simbolis. Penggunaan bahasa mereka akan menjadi lebih dewasa. Selain itu, mereka juga dapat mengembangkan memori dan imajinasi yang memungkinkan mereka untuk memahami perbedaan antara masa lalu dan masa depan. Pada tahap ini, anak-anak akan meniru tindakan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan juga mereka berpura-pura dan menganggap tongkat adalah sebuah pedang. 3. Tahap operasional konkret berkisar dari usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, anak-anak sudah berusia SD dan pra-remaja. Di usia 7 sampai 11 tahun, mereka akan menunjukkan penalaran yang lebih logis, sistematis, dan memecahkan masalah yang bersifat konkret. Mereka juga sudah mampu mengerjakan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4. Tahap operasi formal berkisar dari usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, anak-anak sudah dapat berpikir logis terhadap masalah baik yang konkret maupun yang abstrak. Mereka dapat membentuk ide-ide dan masa depan yang realistis. Psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar. Callahan, dalam Pidarta tahun 2013, beliau telah menyusun teori belajar secara sistematik. Teori belajar modern.
Teori belajar behavioristik. Belajar merupakan respon terhadap stimulus dari luar. Teori belajar ini dilaksanakan dengan kontrol instrumental dari lingkungan. Pembelajaran dilaksanakan dengan conditioning, pembiasaan, dan peniruan. Teori belajar humanistik. Belajar sifatnya sangat individual dan pribadi. Pandangan belajar dapat dilakukan sendiri oleh peserta didik. Peserta didik senantiasa menemukan sendiri mengenai sesuatu tanpa banyak campur tangan dari pendidik. Dan yang terakhir, teori belajar kognitif. Belajar merupakan aktivitas penalaran. Pandangan ini merupakan perpaduan usaha pribadi dan kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Helling tahun 2017, 4-5. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang psikologi sosial. Psikologi sosial ini mempelajari psikologi seseorang di masyarakat untuk mempelajari keterkaitan individu dan antar individu yang menekankan pada ruang lingkup psikologi sosial yang terjadi dan mengundang tanggapan umum yang sama dari semua orang. Individu. Misalnya, bisa disederhanakan jika psikologi belajar dan adalah pengaruh dari luar atau dari eksternal yang berdampak terhadap perkembangan siswa. Setiap individu itu memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi karena terdapat interaksi tadi. Individu ini akan memandang dirinya sendiri ataupun mendeskripsikan dirinya sendiri itu sama caranya dalam menemukan atau melihat persepsi orang lain. Selain persepsi, motivasi juga merupakan salah satu aspek psikologi sosial, di mana motivasi ini sangat penting sekali untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Kemudian atribusi ini adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang. Misalnya, seseorang itu baik atau buruk, maka kita itu akan membuat sebuah atribusi atau penilaian, dan kita akan mendeskripsikan perilaku seseorang itu dengan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu. Kemudian studi yang kedua itu tentang proses-proses individual bersama, seperti pembahasan tentang berbahasa, sikap sosial, dan perilaku meniru. Kemudian studi yang ketiga itu tentang interaksi kelompok, seperti kepemimpinan, komunikasi, hubungan kekuasaan, kerjasama dalam kelompok, dan konflik. Selanjutnya, implikasi landasan psikologis dalam pendidikan. Yang pertama ada psikologi perkembangan yang bersifat umum, yang berorientasi pada kognisi, afeksi, dan psikomotor. Ini memberi petunjuk pada pendidik untuk menyiapkan bagaimana membina dan mengembangkan kemampuan anak secara optimal. Kedua, ada psikologi belajar, berimplikasi pada proses pembelajaran. Teori belajar klasik yang masih sering digunakan walaupun umumnya sudah lama. Teori belajar yang disiplin mental bermanfaat untuk menghafal dan melatih soal-soal. Teori ini lebih cocok untuk membentuk perilaku nyata seperti mau menyumbang, giat belajar, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada psikologi sosial. Psikologi sosial itu ada 3. Yang pertama, persepsi diri. Pendidik diharapkan mengembangkan perasaan positif siswa. Dan yang kedua, menentukan sikap positif pada anak secara alami di kondisi dan meniru sikap para tokoh. Lalu mengembangkan perilaku agresif sosial dan mengembangkan kepemimpinan. Lalu ada penerapan sebagai berikut. Landasan psikologis merupakan landasan yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, contoh penerapan dalam kurikulum dengan materi belajar dan proses belajar mengajar itu harus sejajar dengan perkembangan, cara belajar, kontak sosial, dan kesiapan mereka belajar. Kesimpulan, landasan psikologis merupakan tolak ukur pendidikan dalam bidang psikologis yang di dalamnya terdapat informasi tentang kehidupan manusia dan gejala-gejala psikisnya yang terkait dengan proses pembelajaran. Landasan psikologis ini bertujuan untuk penyesuaian pendidikan terhadap anak yang disesuaikan dengan usia ataupun perkembangannya. Bentuk-bentuk psikologi pendidikan itu ada 3, yaitu psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar. Callahan, dalam Pidarta tahun 2013, beliau telah menyusun teori belajar secara sistematik. Teori belajar klasik. 1. Teori belajar disiplin mental atau teori belajar ilmu daya. Setiap individu atau anak memiliki sejumlah daya mental seperti pikiran, ingatan, perhatian, kemampuan, keputusan, observasi, tanggapan, dan sebagainya. Masing-masing daya ini dapat ditingkatkan kemampuannya melalui latihan-latihan, sehingga belajar juga kadang disebut melatih daya. 2. Teori belajar disiplin mental humanistik. Bersumber dari aliran psikologi humanistik klasik ciptaan Plato dan Aristoteles. Teori ini sama seperti teori disiplin teistik. Semakin sering melatih daya, maka daya akan semakin kuat. Kemampuan memecahkan berbagai permasalahan yang berbeda hanya pada proses latihannya. 3. Teori belajar naturalis atau aktualisasi dari pangkal dari psikologi naturalis romantik yang dipimpin oleh Rousseau. Menurut teori ini, setiap anak memiliki sejumlah potensi atas kemampuan. Kemampuan pada anak selain dilatih oleh guru, harus dikembangkan oleh anak itu sendiri. Guru dan lingkungan harus menciptakan situasi yang permisif sehingga anak dapat berkembang secara bebas dan alami. Yang terakhir, teori belajar apersepsi. Berasal dari psikologi struktur ciptaan Herbart, psikologi memandang jiwa manusia merupakan struktur yang bisa berubah dan bertambah melalui belajar. Belajar adalah memperbanyak asosiasi-asosiasi sehingga membentuk struktur baru dalam jiwa anak atau dengan kata lain disebut belajar membentuk apersepsi. Teori belajar modern. Teori belajar behavioristik. Belajar merupakan respon terhadap stimulus dari luar. Teori belajar ini dilaksanakan dengan kontrol instrumental dari lingkungan. Pembelajaran dilaksanakan dengan conditioning, pembiasaan, dan peniruan. Teori belajar humanistik. Belajar sifatnya sangat individual dan pribadi. Pandangan belajar dapat dilakukan sendiri oleh peserta didik. Peserta didik senantiasa menemukan sendiri mengenai sesuatu tanpa banyak campur tangan dari pendidik. Dan yang terakhir, teori belajar kognitif. Belajar merupakan aktivitas penalaran. Pandangan ini merupakan perpaduan usaha pribadi dan kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Helling tahun 2017, 4-5.